back guys di podcast kita kedua ini di part 2. Kembali lagi dengan saya Stephanie Vera, masih dengan saya Stephanie Vera. Tapi ada yang beda nih guys. Apa yang beda ya? Kos aku berubah guys menjadi Kopeter. Halo Kos. Dadah dulu ke kamera. Kopeter itu singkatannya kopet. 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 Hati-hati hafalkan. Enggak ini KOPET kopet ya. Oh berarti mereka yang harusnya bayar hafalkan saya. Oke, masih dengan guest star kita yang luar biasa yaitu Chef Citra. Langsung aja nih. Kau silakan lanjut podcast kita yang kedua. Apa nih yang mau di? Iya, saya melanjutkan tadi di part 1 ya. Sebenarnya saya jadi curious nih. Sejak kapan sih mulai berpikir hidup sehat? Sejak punya anak pertama sih, 2012. Karena aku dibesarkan oleh orang tua yang sama sekali nggak hidup sehat gitu. So I don't wanna be like that for my kids. Jadi aku pikir aku harus menjadi role model dan contoh pertama untuk mereka. Jadi motivasinya itu sebenarnya. Jadi pas anak aku lahir 2011 yang pertama, terus 2012 itu aku udah mulai olahraga. Habis itu ya udah sampai sekarang nih. 2012 sampai sekarang. Berapa tahun? Cukup dengan olahraga aja atau bagaimana? Karena image orang kan kadang-kadang, hidup saya cukup dengan olahraga, atau memang pengaruh makanan itu sangat berpengaruh juga. Kalau cuma olahraga aja ibarat pakai sepatu kanan tapi nggak pakai sepatu kiri. Jadi itu harus berjalan berdampingan, karena badan yang sehat itu nggak cukup hanya untuk olahraga, karena tetap kalau komitmen 70% dari makanan yang kita konsumsi itu adalah indikator kesehatan kita gitu. Olahraga juga merupakan sebagai salah satu pelengkap dari itu. So it's like a lifestyle yang nggak bisa ditinggalkan dua-duanya, antara what you consume every day on your daily life sama how you treat your body dengan workout. Workout itu kan cuma sebagai salah satu tools untuk memperbaiki metabolisme. Gitu. Iya, tadi kalau kita berkaca kepada part 1 ya. Nah, kita sendiri kan sebagai mungkin yang awam ya, nggak ngerti makanan gitu, apalagi dengan kondisi 3 tahun ini. Ya, kita sudah sama-sama tahu ya. Banyak orang yang mungkin ketakutan kan karena imunitas. Sementara sebenarnya Chef sendiri kan mungkin tahu ya pengaruh makanan terhadap imunitas, bisa mungkin disampaikan nggak sedikit banyak kayak gimana? Boleh nggak sih saya bilang bahwa saya tuh kurang setuju dengan kalian mengatasnamakan imunitas itu dengan cara menutup muka kalian setengah. Jadi banyak orang yang nutup mukanya setengah dengan alat bantu itu, tapi berpikir bahwa dia itu telah sehat. Itu sinting. Padahal ketika mereka menutup muka setengah, makanannya tetap junk food ya. Iya, karena buat aku kesehatan itu terjadi di dalam, bukan terjadi di luar. So whatever you're doing, if you give trash and junk dan sampah ke dalam badan, you cannot be healthy gitu loh. Jadi jangan alih-alih gue udah terproteksi dengan menutup muka gue setengah dan terhindar dari segala macam penyakit yang ada di luar sana, gue itu sehat. So you are wrong, dude. So healthy is something that you do to your body from the inside, karena semuanya itu berasal dari dalam. Jadi ada yang udah nutup mukanya pakai layer 1, pakai layer 2 terus ditambah helm masih sakit. Nah itu kan kenapa ya kan? So I feel sorry for them, karena sepertinya mereka kurang pengetahuan apa yang harus mereka lakukan dengan badan mereka sendiri. Berarti mereka tidak percaya diri dengan badannya, dan mereka menaruh ketakutan dalam badan mereka tanpa mengetahui how to actually to be healthy, how to hack that. Dan imunitas itu sesuatu yang bisa kamu hack gitu loh, bisa kamu manipulasi. Banyak caranya ya. Dari lifestyle kamu, dari tidur kamu, dari konsumsi obat-obatan dan vitamin yang kamu masukin ke dalam badan, so many things gitu, hal yang bisa meningkatkan imunitas. Tapi kan vitamin pun banyak yang to be honest mengandung GMO ya. Dan plastik gitu. Jadi itu dia mindset orang itu
semuanya mau serba praktis, semuanya itu mau serba cepat ya kan. Mereka pikir bahwa dengan mengkonsumsi obat-obatan atau suplemen atau vitamin I am healthy gitu loh. Padahal kan not necessarily, dan banyak dari vitamin-vitamin itu juga sebenarnya berasal dari sesuatu yang sintetis kan. Gitu loh. Mau makan vitamin D ya ada matahari kok gitu yang bisa kasih kamu vitamin D. Karena itu semua kan dibuatnya di lab. Ya kan, sesuatu yang dibuat tidak secara harafiah oleh semesta, oleh Tuhan, pasti tidak sebanding dengan buatan fitrahnya Tuhan. Jadi karena Tuhan udah menciptakan kita dengan alat ini gitu. This is a machine gitu. Tidak ada teknologi manapun di dunia ini masih bisa mereplika kerja badan kita. Badan kita kan terdiri dari miliaran sel, satu-satunya itu bisa membelah diri, bisa memperbaharui diri gitu. Nggak ada teknologi yang seperti itu. Jadi kita tuh udah mesin yang amat sangat canggih. Jadi kita harus pahami itu dan mengenal mesin ini. Banyak dari orang tuh ya punya mobil, tapi kan nggak tahu kan cara merawat mesinnya gimana. Ya udah jalan aja gitu loh. Nanti kadang lupa diservis, kadang lupa ganti oli, kan kebanyakan gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak mengenali mesin kita sendiri gitu loh, and how to maintain mesinnya. Saya merinding loh nih, Cak. Kenapa kalau ada setan? Maksudnya keren banget, maksudnya jadi apa ya sebenarnya? Iya, jadi gitu. Ya, apa yang terjadi 3 tahun ini lewat makanan body. sebenarnya kita nggak perlu takut ya. Kalau kita makannya benar maksudnya. Lifestyle-nya benar, karena bukan hanya makanan aja, semuanya berpengaruh, mulai dari kita melek mata sampai tidur. Saya bilang tidur karena apa? Karena habit manusia modern sekarang ini, kalau sebelum tidur belum lihat handphone itu nggak tidur, gitu loh. Jadi mulai dari melek mata sampai tidur itu adalah merupakan kebiasaan yang berpengaruh gitu loh untuk kesehatan mental dan badan, physically dan mentally gitu. Dan itu semuanya tuh berkesinambungan untuk menciptakan seorang Peter yang sehat, seorang Farah yang sehat, seorang Citra yang sehat, kayak gitu. Mindset, mind, body, and soul itu benar. Iya. Gitu. Ini kita selama buka sekolah ngajar kayaknya nggak ada di pelajaran kita ya. Karena ya sama ini ditanamkan itu memang kalau misalnya sakit minum obat, Yes. sakit minum obat. Yes. Jadi kayak kalau dari Chef Citra sendiri nih, menurut Chef Citra ada nggak sih kayak tadi kan Chef Citra sempat mention mendingan maksudnya lebih baik menggunakan apa yang sudah Tuhan ciptakan secara natural ya, dalam tanda kutip natural, dibanding kita harus dikit-dikit obat. Nah kalau dari Matahari gitu Chef, mungkin ada nggak tips and tricks dari Chef Citra nih, mungkin kalau misalnya untuk berjemur bagusnya di jam berapa sampai jam berapa, dan fungsinya itu untuk apa gitu. Jadi semua spektrum atau cahaya matahari itu memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing gitu loh. Sunlight itu kebanyakan infrared untuk menenangkan, untuk memperbaiki mitokondria dan juga DNA. Sunrise dan sunset gitu loh. Jadi spektrumnya itu kebanyakan merah. Semakin tinggi derajatnya juga itu memiliki kegunaan yang berbeda-beda juga. Matahari udah mulai jam 3 ke bawah itu menuju sunset itu biasanya itu akan membentuk hormon untuk melatonin untuk tidur gitu. Jadi lebih rileks. Sedangkan kalau pagi itu akan menghasilkan serotonin kayak itu untuk meredakan stres dan untuk mengkasih energi kita. Jadi beda-beda. Tapi kan kita didoktrin kalau berjemur itu takut hitam atau bisa kena cancer ya. Gimana itu menurut Chef? Aduh, iya, banyak narasi memang berkontradiksi dengan kenyataan yang seharusnya gitu, dan itu merupakan suatu hal yang sangat wajar kita temuin sehari-hari. Jadi semua selalu berhubungan dengan apa sih yang bisa dijual oleh industri gitu loh. Kalau diciptakan ketakutan ini, maka biasanya ada penawarnya, ya kan. Ketika ditakut-takuti ada cancer dan lain-lain bla bla bla, ada sunscreennya gitu loh. Jadi mereka selalu menciptakan ketakutan untuk menjual sesuatu, biasanya seperti itu kan. Jadi ternyata disuruh pakai sunscreen, yang dijual kan ketakutannya akan cancer. Ternyata nggak tahu isinya sunscreen penyebab cancer kayak begitu kan. Jadi kadang-kadang entah mengapa di dunia ini banyak banget
sesuatu yang masih dijual bebas dan diatasnamakan kesehatan. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia, tanda kutip sebagai konsumen ya, mereka emang harus benar-benar pintar memilih dan melakukan riset sendiri. Sejak 3 tahun belakangan ini aku malah lebih independen riset sendiri sih, gitu. Dan banyak hal-hal yang bertolak belakang dengan narasi populer. Ya, berbicara tadi di part 1 tentang GMO juga ya, saya masih sangat melihat bahwa makanan-makanan yang mengandung GMO itu beredar bebas. Kalau saya pribadi sih udah puluhan tahun ya udah nggak mengkonsumsi kayak, ini boleh sebut merek kan nih? Gak boleh dong. Ya pokoknya soda-soda lah, minuman bersoda ya sudah nggak dikonsumsi. Nah, tapi itu masih beredar bebas tuh, walaupun mereka bilang zero sugar ya. Iya, low sugar tapi ada Nah, kenapa masih penggantinya. dibiarkan? Ya, ya korporasi-korporasi besar ini sebenarnya selalu mengerucut kepada owner-owner yang sama, gitu loh. Industri-industri ini ya, yang menguasai dunia ini orangnya sama juga, gitu. Apakah mereka mengutamakan kesehatan kita? Aku rasa enggak sih. Jadi ya kita memang pasien mereka, kita memang konsumen mereka, literally konsumen untuk membuat mereka semakin kaya. Kalau kita sakit juga kita selalu membeli obat dari mereka. Siapa mereka? Mereka juga yang membuatnya. Jadi sama aja. Jadi tukang tebar paku ini tabel ban, dia yang nebar, dia juga yang ngasih penolongnya, gitu. Padahal yang antidotnya atau obat penawarnya juga tidak menyelesaikan masalah, gitu loh. Justru nggak menyelesaikan root cause. Jadi ya sirkular aja terus. Kita memang konsumen, ya mau gimana? Gitu. Nah, sebagai orang awam gimana nih bedain real food dengan makanan-makanan yang ber-GMO? Atau mungkin lucu-lucuan ya, nggak tahu, tapi mungkin kita sama-sama tahu malah makanan-makanan yang katanya memang sehat, salad atau apa kan, itu malah harga lebih mahal ya dibanding makanan-makanan yang junk food. Apakah memang itu udah bisa kita pilih sebagai inilah lebih better lah setidaknya gitu? Ya itulah ya hukum ekonomi, semakin banyak demand biasanya pasti akan mempengaruhi pricing, ya kan. Mungkin masih terlalu niche dan semua orang belum aware akan itu, gitu loh. Karena kita di piramida makanan kita kan untuk salad dan lain-lain pasti masih ada di piramida teratas, gitu loh. Bukan yang mass consume yang semua orang aware akan itu, gitu. Jadi ya mungkin harganya akan lebih mahal. Memang agak susah sih ya untuk membuatnya menjadi terjangkau karena is supply and demand, gitu. Kalau semakin banyak orang demand itu pasti kan akan berpengaruh terhadap pricing yang ada di luar sana. Dan of course ada rupa ada harga, gitu kan. Semakin murah suatu harga berarti kan ongkos produksinya ditekan seminimum mungkin dengan volume, dengan main volume yang besar. Jadi berarti efisiensi dari si produk ini, notabene di sini adalah junk food, itu pasti kan mass consume banget, gitu loh. Jadi makanya murah dan efisien. Makanya banyak food science di situ, banyak pengawetnya, banyak artificial yang digunakan, bukan bahan organik, gitu. Bukan bahan yang kita perluin untuk tubuh lah, gitu. Jadi makanya murah kan, ya. Mungkin juga yang tadi Chef Citra sempat sebut di part 1 kali ya, kalau yang mungkin beda ini ya bisa dengan kayak label ya. Kalau di yang non, biasanya tulisannya ada non GMO sama yang ada GMO-nya gitu. Iya. Walaupun nggak semua bahan kita nggak bisa menghindari itu sih. Iya, betul. Realistis aja, gitu loh. Kenapa nggak diajarin di sekolah? Balik lagi nih ke pendidikan, guys. Karena sistem, karena pendidikan juga merupakan sistem sih. Tapi Sama dengan sistem kesehatan yang beredar sekarang. Mungkin nggak diajarin di sekolah. Seharusnya sih diajarkan supaya generasi mendatang tuh lebih cermat dalam memilih apa yang seharusnya mereka pilih untuk badan kita, gitu loh. Tapi kalau semua pintar nanti sistem kesehatan, nanti farmasinya nggak laku. Sehat semua deh. Chef sendiri waktu buka restoran gimana tuh cara mengelola makanannya, untuk memilih makanannya, komposisinya semua untuk bisa sesuai dengan pola hidup sehatnya Chef, atau mungkin untuk membuat yang makan tetap sehat?
Iya, aku kan di restoran yang emang sehat kan. Seenggaknya pilar-pilar utamanya itu kita usahakan untuk sehat sih, kayak non MSG, tidak menggunakan palm oil dan tidak menggunakan refined salt, eh, menggunakan Himalayan salt gitu. Jadi kita berusaha untuk eh, menjadi bagian untuk mengedukasi orang agar memilih bahan makanan yang lebih baik untuk makanannya gitu. Jadi ya masih dibilang makanan sehat yang masih enak lah gitu. Kalau misalnya ini kan kebanyakan pasti yang nonton juga banyak anak muda nih chef ya kan, anak Ya. mungkin teenage gitu. Nah, beberapa dari teenager tuh pasti tahu yang namanya healthy diet nih chef. Nah, Oh, pasti kalau tahu. misalnya nih ada yang pengen diet, tadi mungkin chef Citra sempat bahas tentang healthy lifestyle juga. Nah, healthy diet ini ada nggak tips and trick dari chef Citra nih kira-kira untuk healthy diet itu seperti apa? Oh, nggak ada sih satu metode diet khusus yang terbaik. Jadi setiap orang pasti memiliki eh, cara diet yang sesuai lah dengan dirinya dia gitu loh. Tapi apapun itu, saya selalu menganjurkan untuk puasa sih. Karena badan kita itu membentuk sel tuh setiap hari, ya kan, memperbaharui diri setiap hari. Dan eh, akan ditunjang lebih baik lagi, akan diekskalasi lebih cepat lagi jika sel-sel yang buruk itu bisa diluruhkan atau dirontokin gitu loh. Jadi sel-sel yang mati, sel-sel yang udah rusak itu akan cepat tergantikan jika kita puasa. Berarti pola makan sehari sekali seperti Pak Komjen Pol, termasuk mungkin chef, itu berarti sangat membantu Berarti sebenarnya. Pak, Banget ya. berarti Pak Jan itu intermittent fasting ya? Kayaknya sih ya. Kayaknya sih. Gimana kalau kita undang lagi nih Pak Jun? Kayaknya sih intermittent fasting deh. Kalau iya, jadi time window makannya lebih sedikit dibandingkan dengan Makanan window selain puasa. mempengaruhi imunitas, berarti sebenarnya juga bisa membuat lebih tua kah? Membuat lebih mudah. Membuat lebih muda? Wah, Iya gimana dong. tuh malah korelasi? Iya, makanan membuat, iya, jadi cara makan kita mempengaruhi diri kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak tadi gue bilang, misalnya banyak pengawet, junk food, refined sugar dan bahan-bahan artificial lainnya, itu justru membuat diri kita cepat tua. Iya. Termasuk Jadi, kalau sehari makan 3 kali. eh makan 3 kali, kalau misalnya time window-nya lebih sedikit dibandingkan dengan time puasanya, itu akan buat kita lebih mudah sih. Walaupun 3 kali, walaupun 2 kali itu bisa, tapi makannya itu time window-nya makannya lebih banyak dibandingkan time puasa kita, ya sama aja. Kayak misalnya kamu makannya itu jam 10 malam gitu, walaupun 2 kali, tapi kan makannya tuh di saat kita tuh badannya lagi istirahat. Karena sebenarnya ikutin aja circadian rhythm. Circadian rhythm itu adalah pola matahari. Jadi ketika sunrise kita bangun, di saat itu adalah saat badan kita bekerja. Kasih aja makan. Tapi begitu sunset, stop. Gitu. Tapi Ngikutin bagaimana kalau circadian rhythm. yang katanya lagi ada yang beredar, oh menghindari kalau bisa nggak usah breakfast karena itu biar lebih bagus tuh. Ada yang kayak gitu. Nah itu benar atau tidak? Tapi aku lebih mendingan skip dinner dibandingkan skip breakfast dan lunch. Jadi aku lebih baik makan dinner lebih awal dibandingkan dengan makan dinner tapi skip breakfast gitu. Jadi mendingan the first meal of the day is always the most important buat aku gitu, karena badannya kan baru bangun, baru fresh lagi. Terus makan siang untuk kalori, untuk energi. Terus makan ketiga, makan malam tidak boleh lebih dari jam 6 atau mau ya sih. Jadi aku ngikutin circadian rhythm aja, ngikutin gerakan matahari aja. Memang itu adalah cara komunikasi Tuhan ke kita untuk ya udah lu stop dong, matahari udah tenggelam, lu istirahat tidur. Nah udah badan kita yang kerja kayak gitu. Biarin dia bekerja apa yang udah kita input seharian, supaya besokannya itu
toksin, racun kebuang sempurna. Gitu. Keren banget Gimana? ya. Nyampe kan? Apa Ternyata sih? banyak Kadang-kadang aku susah banget kasih ya. bahasanya. Aduh, gimana ya? Apa yang di otak aku kadang-kadang nggak kesampaian, nggak sih. Oke. Kira-kira ada lagi? Kalau golongan darah nih, Chef, golongan darah ini berpengaruh nggak nih dengan makanan yang kita makan? Karena ada yang bilang juga, oh kalau golongan darah ini lebih gampang kena ini, golongan darah ini lebih gampang kena ini. Itu benar atau hoax nih? Buat aku sih itu hubungannya dengan metabolisme sama hormonal sih. Jadi ada benarnya juga. Gitu. Atau karena dikondisikan? Maksudnya dikondisikan? Oh golongan darah, oh memang pantang ini misalnya, berarti dikondisikan pasti kena sakit ini. Didoktrin gitu maksudnya? Betul. Teori ini itu tidak bisa disamaratakan ke semua orang sih, aku pikir ya. Jadi itu hanya adalah ya kayak guidelines gitu loh. Kayak tidak bisa disamaratakan, tidak bisa digeneralisasikan. Semua orang tuh seperti itu. Tapi itu hanya mungkin marka atau guideline bahwa kalau golongan darah O itu mungkin cocoknya ini berdasarkan tipe darah untuk metabolisme dan juga untuk hormon gitu. Ada benarnya juga. Tapi apakah menjadi pantangan dan menjadi haram bagi orang itu, selama ini sih aku nggak pernah membatasi diri ya gitu. Golongan darah aku apa sih? Aku apa ya? Berbicara makanan mempengaruhi imunitasnya, ada satu yang juga mungkin jadi tanda tanya besar nih selama ini. Mungkin ya orang-orang zaman dulu kan umurnya lebih panjang-panjang ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah didoktrin 70 aja udah bonus. Nah itu gimana nih hubungannya nih? Apakah memang makanan-makanannya yang generasi sekarang makan memang semuanya menurunkan imunitas? Kenapa orang zaman dulu bisa di atas 100 lebih, bahkan banyak yang hampir 200 aja masih sehat ya? Harusnya sih kita hidupnya 120 tahun ya. Cuma emang diperpendek, sengaja diperpendek kayaknya. Serem juga ya. 50, 70 adalah bonus gitu kan. 80 itu adalah nggak tahu. Jadi itu doktrinasi ya? Combo bonus Doktrinasi yang dikondisikan ya? Sepertinya dikondisikan gitu. Jadi, gimana caranya biar kembali tetap bisa minimal 120 tahun? Jangan hidup di kota. Jangan hidup di kota. Iya, dapat sunlight, cari air bersih, hidup udara segar, ya kan? Be in the nature, berinteraksi dengan nature. Karena kita adalah nature. Fingerprint kita aja cerminan dari ruas-ruas batang pohon gitu loh. Jadi urat-urat nadi kita adalah cerminan dari lightning atau petir kayak gitu loh. So we are part of the nature. Kita memang nature gitu loh. Jadi you connect with the nature. Ini kan sebenarnya 3D perkotaan ini adalah simulasi 3 dimensi kalau buat aku, yang membuat kita mengkondisikan kita jauh dari fitrah sebagai manusia dan semakin dekat dengan mesin, semakin dekat dengan robot, dan tidak ada beda dengan budak. Jadi bukan seperti itu seharusnya manusia. Ini kan kita diciptakan dalam sistem pendidikan, sistem ini, semua sistem gitu, yang dibuat oleh manusia itu sendiri dengan dalih untuk mengatur manusia. Tapi kita nggak butuh diatur sebenarnya. We are a free human being dan kita lahir tanpa label apapun gitu loh. Tuhan tidak menciptakan kita untuk harus hidup di kota. Tuhan tidak menciptakan kita harus berada di negara mana atau apa, ras apa, warna kulit apa gitu kan. We are a free human being actually. Tapi kan kita hidup di kota dan akhirnya secara tidak langsung terikat dengan komitmen kota itu sendiri gitu loh. Jadi kalau mau hidup lebih panjang, stay away from the city. Carilah sesuatu yang masih organik gitu loh, terkoneksi dengan alam. Ya, dan ya mencari jati diri dan kebahagiaan sebagai manusia. Karena apapun yang diberikan di kota ya bisa membuat kamu bahagia, tapi belum tentu bisa membuat damai. Carilah kedamaian itu gitu. I don't think kota adalah jawabannya. Deep sekali ya. Kenapa sih muka lu kayak gitu? Kenapa sih?
Iya, karena ini hal yang luar biasa ya, Iya, Fer ya. kenapa? Kita belajar banyak nih hari ini. Ada pesan-pesan nggak nih buat B-writers dan generasi Untuk muda yang viewers nonton, kita. viewers kita yang Gue tidak menyiapkan ini sih sebenarnya. I don't know. Oh. Pesan-pesan ya, jadilah generasi muda yang hidup gitu kali ya. Jadilah generasi yang hidup gitu. Ya jujur aku nggak menyiapkan pesan-pesan atau kalimat terakhir. Jadi yang spontan ada di kepala aja ya. boleh Chef. Ya jadi jadilah generasi yang hidup, dalam arti kata adalah memahami apa hidup itu, kenapa kamu hidup, dan apa sih alasan kita untuk hidup gitu loh. Apakah alasan kamu dilahirkan ke dunia ini hanya untuk menjalani sistem, atau memang hidup itu karena memang kamu ingin menikmati hidup dan merasa bahagia, you know. Dan ini tuh aku ngeliat orang-orang itu, kita udah bukan lagi generasi yang bahagia. Jadi teknologi yang kita pakai sekarang ini justru membuat orang-orang itu tidak bahagia buat aku. Jadi kita adalah makhluk sosial, tapi teknologi justru membuat kita jauh dari sosial secara manusia ya, secara interaksi. Karena kan kita kan, coba pegang tangan gue, kita kan butuh bersentuhan. Saya menukarkan energi. Gue nggak setuju nih kalau kayak gini. Gue nggak setuju kayak gitu. Buat gue, lo harus merasakan energi gue merasakan energi lo. Kita bertukar energi, dan ini harus diapresiasi gitu loh. Jadi banyak anak-anak dengan gadgetnya, banyak anak-anak yang lupa tertawa, banyak anak-anak yang lupa untuk bahagia dengan cara berkumpul dengan orang lain gitu loh. Jadi aku pengen mudah-mudahan apapun edukasi kalian dan latar belakang, cobalah untuk lebih hidup. Kadang-kadang mungkin orang berpikir, iya gue hidup kok Cit gitu. Enggak, lo denial. Lo benar-benar hidup dan lo benar-benar berada di present atau enggak gitu. Karena terkadang kita berada di suatu ruangan tapi kita juga enggak berada di ruangan itu. Terkadang kita berada di diri kita tapi kita tidak di dalam diri kita. Sebanyak orang tidak mengenali dirinya gitu loh. Coba temuin lah makna hidup kalian itu seperti apa, dan apa yang benar-benar membuat kalian itu bahagia gitu loh. Dan banyak banget artificial buatan manusia yang menjauhkan kita menjadi tidak manusia, termasuk makanan. Jadi banyak makanan dari bugs, itu apa sih, serangga. Banyak makanan dari bahan kimia, banyak makanan yang tidak seharusnya kita butuhkan gitu loh. Sama aja seperti artificial buatan man-made manusia lain yang sebenarnya kita tidak butuhkan gitu loh. Jadi just live your life seutuhnya sebagai manusia. I don't know, agak susah sih ya dicerna mungkin, tapi there's so many people yang hanya hidup hanya untuk menjalankan hidup aja, tapi tidak memahami hidupnya untuk apa gitu. Jadi ya makan juga ya sekenyangnya gua. Nah itu, makan, jangan makan untuk kenyang, tapi makan untuk apa yang kamu butuhin dalam hidup gitu loh. So sama sebenarnya, saya bekerja untuk uang. Janganlah bekerja untuk uang, tapi bekerjalah untuk passion, bekerjalah untuk diri kamu, untuk hidup kamu. Itu sebenarnya hidup lah. So be present, be alive, dan jangan berpikir bahwa dunia ini yang kita duduk sekarang ini, kita bekerja kubikel jam 9 sampai jam 5 itu adalah dunia yang sebenarnya gitu loh. Itu hanya dunia yang dibuat untuk kita menjalani avatar kita dalam hidup ini.
tapi there's so many things gitu loh yang sebenarnya bisa kita jalani dan membuat kita bahagia. I don't know, maybe itu. So meaningful ya. Aduh, aku ngomong apa sih kadang-kadang. Sebelum Sorry. ditutup nih ya, sebelum nanti Vera tutup, mungkin terakhir nih, benar-benar terakhir, Chef. Iya. Buat kami nih Be Right yang udah sebagai lembaga ya, institusi pendidikan yang memang kita memang mengedukasi mereka ya. Yap. Mungkin ada pesan buat kami lah, bagaimana kami harus mengajar anak-anak kami, mendidik murid-murid kami gitu kan, untuk berada di jalur yang tepat, terutama soal makanan juga atau mungkin dalam hal yang lain. Iya. Ini terakhir banget, Chef. Oke, to wrap this up ya, dan cepat aja. Tidak ada manusia yang sama gitu. Wah, bahkan kembar identik pun tidak ada yang sama. Jadi Tuhan itu memang menciptakan semua dengan beragam-ragam, bahkan dari sidik jari kita aja berbeda. Jadi jangan memperlakukan semua orang sama. Jangan berarti bahwa sistem pendidikan itu akan mengedukasi orang itu menjadi sama. Ketahuilah potensi orang dan sifat skill orang itu, titik kelemahan dan kelebihannya berbeda-beda. Jadi ya oke, ini adalah edukasi dasar untuk membekali dia di masa depan. Tapi jangan lupa bahwa setiap orang memiliki potensi yang unik, yang memang udah dikontrak sama Tuhan ketika lahir ke bumi ini, lo jadilah ini gitu loh. Jangan lupakan itu, karena itu yang akan membedakan satu orang dengan orang lainnya gitu. Baik. Boleh lagi durasi. Oke, kayaknya untuk podcast hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak Chef Citra untuk Semoga bermanfaat. Aku nggak tahu bermanfaat banget ya, karena nyampe pasti banyak banget yang memang kita tuh nggak pernah dapati sebelumnya, mungkin dari segi pendidikan kita, dari mungkin juga media, belum banyak banget informasi-informasi dari Chef Citra tuh yang memang ternyata bertolak belakang gitu dengan apa yang kita terima selama ini gitu loh, dengan media, dengan pendidikan yang sama kita terima. Iya, jadi memang gimana ya, agak-agak menyedihkan sih kalau misalnya seseorang yang nggak pintar matematika itu tiba-tiba tuh sendiri nggak bisa naik kelas gitu. Iya, betul. Jadi semua menyamaratakan keunikan manusia berdasarkan angka. Padahal kita semua kan berbeda-beda gitu loh. Ujung-ujungnya nggak taunya harus disogok gurunya biar bisa naik kelas. Kontrol. Ujung-ujungnya minta mahar gitu kan. Jadi memang sistem pendidikan kita itu benar-benar berdasarkan angka. Jadi kalau lo nggak 10 lo bego. Kan nggak gitu banget gitu. ya. loh. Ya, Jadi setuju. banyak banget gara-gara angka itu membuat anak-anak menjadi depresi, merasa dibully, merasa rendah diri, merasa tidak mampu gitu, merasa tidak menemukan dirinya gara-gara angka gitu loh. Jadi aku kan punya anak kan. Jadi kalau dia bilang nilai saya nggak bagus 7 gitu kan, yang lain dapat 10, itu tidak berarti anak saya bodoh gitu loh. Ya karena memang ability orang dan interest orang tuh berbeda-beda. Betul. Jadi tidak bisa disamakan seperti itu. Dan alangkah sedihnya selama 12 tahun dan mungkin 18 tahun kita duduk dan membayar sesuatu, ternyata hanya untuk sebuah sertifikat gitu kan. Tidak melengkapi kita sebagai manusia, tidak mengkomplimen kita sebagai manusia yang utuh gitu loh. Jadi ya itulah, label hidup itu nggak sebatas itu aja kok gitu loh. Jadi life is much more than just numbers. Jadi manusia itu beyond that, ability-nya tuh luar biasa sekali gitu loh. Jadi jangan terbatas karena sebuah institusi melabelkan kamu kurang pintar atau kurang cerdas, lalu kamu tidak menjadi seseorang. Jangan seperti itu. Itu at the end, yang membuat kamu survive di dunia ini adalah keunikan kamu. Oke, Chef, thank you. Thank you so much, Chef. Sepertinya kita harus ada part berikutnya Iya, ya. jadi- Berdua sama Pak Dharma ini, karena akan panjang sekali ya. Betul banget. Oke, Akan masih thank you, banyak Chef. apa ya, kejutan-kejutan Iya. berikutnya, konten-konten kita berikutnya. Jadi untuk konten kita yang berikutnya atau podcast kita yang berikutnya juga mungkin dengan guest star atau narasumber kita yang juga luar biasa lainnya nanti, pantengin aja, stay tune aja terus di channel YouTube kita @Bright Education and Training, dan juga jangan lupa follow Instagram kita
di Be Right Edu Training ya, Be Right Edu Training _ Indonesia. Jangan lupa subscribe juga ya. Like, comment, dan subscribe konten kita pada hari ini. So I'll see you again on the next thank you. content. See you. Thank you guys. Thank you, Chef.